Baik, izinkan memperkenalkan diri. Nama saya Raka Gani Mega dengan NPM 22421009. Dimana di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai makalah serta wawancara yang saya lakukan, yaitu mengenai apakah lembaga-lembaga pemerintah itu sudah melakukan tindak pencegahan serta penanggulangan dalam tindakan korupsi dalam pegawai-pegawainya. Nah, di mana dalam video kali ini target yang saya lakukan terhadap lembaga sekolah, yaitu SD Negeri 11 Metro Pusat, di mana SD Negeri 11 Metro Pusat dikepalai oleh Bu Lydia. Di mana dalam video ini saya akan menjelaskannya dalam 6 bagian, yaitu 1. Latar belakang kenapa saya memilih tempat tersebut. 2. Informasi biodata kepala sekolah. 3. Informasi sekolah. 4. Visi misi. 5. Tindakan pencegahan serta penanggulangan tindakan korupsi di sekolah tersebut, serta yang terakhir kesimpulan. Nah, tanpa menunggu lama lagi, silahkan. Baik, seperti yang sudah saya jelaskan, ada 6 bab dalam apa yang saya akan jelaskan dalam PPT kali ini, dimana mengenai makalah serta wawancara pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan di SD Negeri 11 Metro Pusat. Dimana bab pertama yaitu merupakan data pemilihan tempat wawancara, dimana secara singkatnya alasan saya kenapa memilih SD Negeri 11 Metro Pusat sebagai suatu objek wawancara saya, yaitu ada 4. Yaitu pertama, karena lulusan masuk ke SMP Papua di Kota Metro, di mana SMP Papua di Kota Metro itu ada SMP 1, SMP 2 dan SMP 3, di mana banyak sekali siswa-siswi yang berasal dari SD Negeri 11 Metro Pusat ini masuk ke dalam SMP Papua-nya masing-masing. Kedua, aktivitas eskul yang aktif serta didukung oleh berbagai pihak. Aktivitas eskul yang ada di SD Negeri 11 ini didukung oleh berbagai macam pihak, baik pihak sekolah maupun pihak di luar sekolah seperti pramuka, grup seni budaya, dan grup lainnya. Contohnya berada di grup pramuka, di mana di dalam grup pramuka sendiri, di dalam pihak sekolah sudah menerapkan berbagai macam pelatihan serta alat-alat yang akan digunakan oleh siswa-siswi dalam melatih kemampuannya dalam kepramukaan. Serta dari pihak luar terdapat sebagai contoh, yaitu ada kakak-kakak SMP yang sering datang ke SD untuk membantu adik-adiknya dalam mempelajari pramuka. Yang ketiga yaitu adalah sering menangkan lomba baik di tingkat kota maupun tingkat provinsi, di mana lomba-lomba ini baik itu secara non akademik maupun akademik sudah memenangkan berbagai macam perlombaan, antara lain sebagai contoh yaitu lomba membaca Quran, lomba cepat tangkas cemat, dan lomba-lomba lainnya. Selain itu di lomba non-akademik pernah menjuara juga seperti lomba kebersihan lingkungan sekolah, lomba UKS, dan lomba-lomba lainnya yang diadakan di tingkat kota maupun provinsi. Yang keempat yaitu berhasil menjuarai lomba kebersihan tingkat kota Metro pada tahun 2022, di mana lomba kebersihan yang diadakan tersebut melawan berbagai macam sekolah di kota Metro yang berjumlah sekitar 37 sekolah SD di kota Metro, dan SD Negeri 11 Metro Pusat berhasil memenangkannya di dalam juara 1, di mana pada tahun ini akan dilanjutkan pada tingkat provinsi dan membuat
bangga Kota Metro, Sehingga dari hasil-hasil yang di atas tersebut, apakah bibit-bibit tindakan korupsi dapat merajalela di SD Negeri 11 Metro yang merupakan salah satu sekolah terbaik di Kota Metro? Baik, untuk bab kedua yaitu di biodata kepala sekolah, di mana biodatanya adalah sebagai berikut, yaitu nama Yuliana SPD, terus NIP 197/070/187/12002. Tanggal pengangkatan PNS yaitu pada tanggal 1 Januari 1997, jabatan yaitu kepala sekolah, agama Islam, dan tempat tinggal Kota Metro. Untuk informasi sekolah SD Negeri 11 Metro Pusat yaitu beralamatkan di Jalan Veteran nomor 50 Hadi Minu Barat, Kota Metro, Lampung, di mana sejarah pembangunannya sendiri yaitu dimulai pada 1 April 1974, yang dimana Kota Metro sendiri itu belum dibangun dan masih dalam Kabupaten Lampung Timur yang masih berada dalam Kecamatan Metro Raya. Visi dan misi SD Negeri 11 Metro Pusat sendiri yaitu antara lain visinya merupakan terwujudnya pendidikan peserta didik yang berakhlak, berwawasan, berbinekaan, dan berprestasi. Serta misinya yaitu mewujudkan kualitas pendidikan dan kebudayaan yang berdaya saing di tingkat nasional dan global dengan menjunjung tinggi nilai keagamaan. Bab keempat yaitu visi dan misi kepala sekolah. Dalam mewujudkan tindakannya di SD Negeri 11 Metro Pusat, kepala sekolah dia memiliki suatu visi misi yang diprinsipkan olehnya, yaitu visinya yaitu mengembangkan SD Negeri 11 Metro Pusat untuk dapat berkembang lebih jauh, baik dalam hal prestasi akademik maupun non-akademik. Serta misinya yaitu menanamkan karakter dengan prinsip nilai-nilai Pancasila pada siswa-siswi SD Negeri 11 Metro Pusat dengan dukungan dari pengajar-pengajar yang siap membantu siswa-siswi dalam penanaman nilai Pancasila. Bab kelima yaitu pencegahan dan pemberantasan korupsi di SD Negeri 11 Metro Pusat. Ada 4 pertanyaan yang saya berikan kepada kepala sekolah SD Negeri 11 Metro Pusat mengenai bab ini. Antara lain pertanyaannya yaitu pertanyaan pertama, berapa jumlah pegawai di SD Negeri 11 Metro Pusat? Di mana tanggapan yang diberikan yaitu pegawai di SD Negeri 11 Metro Pusat berjumlah 26 orang, di mana terdiri dari 22 guru, 2 tenaga administrasi sekolah, 1 satpam sekolah, dan 1 penjaga malam. Pertanyaan kedua yaitu apakah beliau mengetahui tindakan korupsi di lembaga pendidikan, baik itu melalui media maupun dari berita di sekitar lingkungan Kota Metro. Beliau memberi tanggapan bahwasannya tindakan yang korupsi dia ketahui melalui televisi, koran, internet, dan lain-lain, di mana kejadiannya sudah diketahui secara massal, baik itu di kalangan lingkungan pendidikan maupun khalayak umum. Tetapi tidak pernah mendengar kasus korupsi di lingkungan pendidikan di Kota Metro selama dia menjabat sebagai kepala sekolah di Negeri 11, di mana dimulai pada tahun 2018 dan sampai saat ini. Pertanyaan ketiga yaitu bagaimana cara untuk mencegah terjadinya korupsi di lingkungan SD Negeri 11 Metro Pusat, di mana tanggapan yang diberikan oleh beliau sebagai sekolah SD Negeri 11 Metro Pusat yaitu ada 2 cara yang dilakukan agar korupsi tidak masuk ke lingkungan sekolah, di mana antara lain yaitu 1. Program sekolah yang dilakukan haruslah jelas, serta pegawai-pegawai harus saling bekerja sama dalam mewujudkan program yang dijalankan, di mana program-program sekolah ini dilakukan dan direncanakan oleh kepala sekolah serta pegawai-pegawainya, yang dimana haruslah memiliki suatu mapping yang jelas. Serta dalam mewujudkan program tersebut, maka diharuskan adanya kerjasama dalam menjalani program kerja sekolah yang akan dilaksanakan tersebut. Yang kedua adalah melakukan komunikasi yang transparan antara kepala sekolah serta pegawai-pegawai SD Negeri 11 Metro Pusat,
di mana dalam selaku kepala sekolah yang saya wawancarai, komunikasi yang transparan merupakan suatu kunci keutamaan dalam membangun suatu hubungan yang baik serta sehat di lingkungan sekolah, di mana hubungan komunikasi yang transparan ini akan mencegah terjadinya suatu komunikasi yang terputus yang dapat menyebabkan terjadinya berbagai macam masalah, antara lain korupsi, penyimpangan terjadi di sekolah, dan lain-lain. Pertanyaan keempat serta yang terakhir yaitu, apabila ada salah satu pegawai Anda yang secara tangkap tangan melakukan korupsi, sanksi apa yang akan Bu Yulia sebagai kepala sekolah SD Negeri 11 Kota Metro? Dimana tanggapan yang beliau berikan secara singkatnya yaitu beliau akan memberikan sanksi-sanksi berat yang sudah berlaku pada peraturan Kementerian Pendidikan serta bekerjasama dengan pihak-pihak di pemerintahan, dimana secara lebih lengkapnya lagi pihak-pihak yang akan dikerjasama oleh kepala sekolah apabila ada pegawai yang tertangan yaitu Kementerian Pendidikan, Kementerian Hukum, Polisi, dan kementerian yang tidak bisa saya bilang satu persatu, yang dimana peraturannya itu masih akan mengikuti peraturan Kementerian Pendidikan yang sudah diatur di dalamnya. Nah, sehingga di bab ke-6 atau bab terakhir yaitu kesimpulan terhadap penanganan korupsi di SD Negeri 11 Metro Pusat, di mana bahwasannya pegawai-pegawai SD Negeri 11 Metro Pusat dalam menjalankan tugasnya beserta kewajibannya memiliki nilai-nilai anti korupsi, yang dimana hal itu didukung dengan adanya program sekolah yang jelas dan komunikasi terhadap pegawai yang transparan serta terbuka, sehingga nilai-nilai anti korupsi yang diajarkan oleh Bapak Ibu Guru kepada siswa-siswi dapat dirasakan secara baik serta diimplementasikan dalam kehidupan sehari-harinya. Ya baik, itu saja yang bisa saya sampaikan di bab makalah serta wawancara saya dalam bentuk PPT. Silakan ke segmen selanjutnya. Dari apa yang sudah kita bahas sebelumnya, dapat disimpulkan bahwasanya di tindakan pencegahan serta penanganan korupsi di SD Negeri 11 Metro Pusat sudahlah tepat dan bagus, sehingga diharapkan bahwa lembaga sekolah lainnya ataupun lembaga pemerintahan lainnya dapat menerapkan contoh-contoh tindakan yang dilakukan SD Negeri 11 tersebut dalam sistemnya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun di dalam pengawasan sekolah. Sekali lagi saya mengharapkan bahwa di SD Negeri 11 ini selalu seperti ini, di mana tindakan korupsi selalu bebas dari tindakan korupsi dan tidak pernah terjadi korupsi. Untuk Bu Yulia sendiri sebagai selaku kepala sekolah, saya terima kasih atas waktunya yang sudah meluangkan waktunya sehingga saya dapat melakukan wawancara serta membuat makalah ini dengan lancar. Untuk dosen dan teman-teman yang saya sayangi, terima kasih banyak atas support serta saran-sarannya dalam membuat suatu makalah ini dan wawancara yang sudah saya buat. Dan untuk membangun suatu kritik dan saran terhadap buat makalah ini, karena makalah ini belumlah sempurna, diperlukan untuk memakai di kolom komentar di bawah ataupun bisa secara langsung kepada saya. Dan sekali lagi terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini, dan untuk kita semua semoga makalah dan wawancara ini dapat berguna bagi saya atau bagi yang lain. Terima kasih, sekian.